saatnya kita beli. Kita buy, dan ketika pergerakan itu sahamnya naik dan bersinggungan dengan nilai intrinsik yang kita hitung, itu saatnya kita jual. Nah, makanya ini dinamakan kalau kita beli di sini itu namanya undervalue. Jadi dikatakan undervalue itu nilai intrinsik dan harga pasar itu dipisah dengan margin of safety. Margin of safety itu ibaratnya jembatan. Ibaratnya itu kayak jaring pengaman perhitungan kita. Kadang kita menghitungkan bleset ya, namanya manusia. Nah, itu makanya diperlukan margin of safety. Kalau margin of safety dari Benjamin Graham itu 33, kalau Warren Buffett 25%. Ketika teman-teman nanti menghitung dan margin of safety-nya itu di bawah 25%, teman-teman jangan investasi di saham itu. Seperti itu. Berarti ketika kita punya klien, tentunya kita merekomendasikan untuk tidak beli di saham tersebut. Tapi ketika di atas 25% atau di atas 33%, teman-teman bisa apa? Bisa masuk. Bisa coba bisa masuk ya teman-teman ya. Jadi semakin besar semakin bagus, dan melihat kondisi lainnya. Rumus dari margin of safety itu value dikurangi current price dibagi value dikali 100. Pasti bingung ya. Ini rumusnya ya. Rumusnya ketika kita menghitung, nanti saya kasih Excel-nya. Nanti teman-teman tinggal hitung. Oke, ini terima kasih betul saya. Ini praktek. Oke, teman-teman boleh ini simak baik-baik ya. Nanti ada tugasnya itu per kelompok, satu kelompok itu ada berapa? Dua orang ya. Berarti ada 2 dan 3 ya. Kalau kelompoknya 3, berarti nanti nyari screening 3 saham. Tapi kelompoknya 2, berarti screening 2 saham, gitu ya. Cara screeningnya gimana? Pertama tugasnya itu screening saham, itu nilai intrinsik dan interpretasi. Itu kita mengerjakan di Excel ini ya. Cara screeningnya gimana? Misal, ini kan saya sudah nulis ADI ya. Ini saham screeningan saya. Teman-teman pertama bisa masuk cara screeningnya ini ya. Teman-teman masuk ke namanya trading view. Pakai chart berarti, Pak? Oh enggak pakai chart, pakai laporan keuangan. Jadi teman-teman nggak usah baca apa itu namanya, nggak usah baca dari laporan keuangan. Jadi saya kasih simpelnya aja pakai teknologi namanya trading view ya. Daripada teman-teman buka laporan keuangan pasti nggak bakal ketemu dan pusing pasti. Jadi teman-teman masuk namanya trading view stock screener. Boleh dipraktekkan karena tadi tugasnya kayak gini. Trading view stock screener ya. Ini internetnya nomor berapa? Nah, langkah pertama buat yang tanya ini tadi Mbak Anissa ya, cara nyari saham ini gimana sih untuk pemula? Ya ini pertama kita harus screening saham. Screening pakai namanya stock screener. Dengan caranya gimana? Ya ini tadi indikator-indikator ini tadi kayak cash flow, revenue, MTM, ROE, terus DER itu kita masukkan ke dalam Excel ini sudah dimasukkan ya. Jadi kita kayak filter satu-satu gitu, kayak ibaratnya kalau orang Jawa itu metani satu-satu. Jadi kita masukkan indikator-indikator, terus kita kalau ada sesuai kita checklist. Ini checklist ya. Kalau X berarti silang, berarti nggak ada. Langkah pertama adalah kita filter ROE dan DER-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke tadi trading view, kita cari ROE. ROE-nya harus apa tadi? Di atas berapa persen? 25%. 12%. Kita tulis, kita setup ya. Benar 25. Tahunan, terus ini diubah di atas. Ini nilainya 15. Oke. Terus apa lagi? DER. DER to equity ratio di sini nggak ada nih. Kita tambahkan ini. Klik tambah filter baru. Terus kita ketikkan aja DER. Nah ini DER to equity ratio yang bawah ini ya, equity ratio. Terus kita
tahunan tambah filter. Kita masuk lagi setup manual tahunan di dari berapa dan dua satu ya. Kan ini dari filter nih. Terus yang ketiga adalah indeksnya. Teman-teman pilih indeks saham syariah Indonesia. Kita mata kuliah pasar modal syariah. Nah ini udah ketemu nih saham-saham. Nanti teman-teman tinggal pilih saham apa aja yang pengen teman masukkan. Misal ini ada layak. Nanti BRIS ini dikecualikan ya karena perhitungan saham perbankan itu beda sama perhitungan saham-saham umumnya ya. Misal ini saya pilih ADI karena di sini ada ADI. Makanya saya tulis ADI. Nanti teman-teman bisa kan 3 kelompok, bisa nulis apa nih mayor. Di sini ya tulis aja tugasnya nanti mayor. Nanti apalagi bisa 3 kelompok ya kan, yang 3 CMRY Cimori. CMRY. Nah, seperti itu ya. Nanti teman-teman tinggal masukin listnya. Setelah teman-teman masukin bisa ini. Misal saya pilih ADI. Setelah kita pilih ADI, teman-teman, ini kan udah sesuai nih, ROE sama DER-nya udah sesuai kan? Sudah kita filter, kita checklist. Filter checklist, terus kita masuk ke trading view lagi, ketik aja trading view, langsung nama sahamnya biar lebih cepat, ADI. Karena saya mau cari ADI. PT Adaro Andalan Indonesia. Setelah ini ya, kita masuk ke financial karena kita membaca laporan keuangan financial. Kan ini bahasa Indonesia nih, kalau saya lebih suka diubah bahasa Inggris karena biar bahasanya lebih gampang gitu ya. Karena kalau Indonesia itu terjemahannya itu Inggris India coba. error. Di sini dia malah masuk financial, terus masuk ke statement ya, laporan keuangan. Kita cari apa? Cash flow-nya harus naik. Berarti kita cari cash flow, masuk ke kolom cash flow. Terus kita cari cash flow yang kita lihat adalah cash flow from operating activities. Kenapa kalau ini? Karena ini adalah cash flow yang untuk kegiatan bisnis. Dan ini dirokan aja. Cash flow from operational activities. Ini kan masih kiki gini kan. Ini kan kuartal artinya. Teman-teman ubah jadi annual. Karena kita perlu data tahunan ya. Jadi kalau udah annual nanti 2021, 2022, 2023 dan 2024. Sudah ketemu annual, teman-teman lihat dari 2023 ke 2024 ini naik apa turun? Naik ya. Naik Pak. Naik ya. Cash flow harus naik. Berarti kita Checklist. Gampang kan? Centang. Terus FCF ini adalah free cash flow. Free cash flow harus positif. Ini free cash flow. Tahun 2024 free cash flow-nya berapa? Positif ya. Misal ini ya, kita lihat dari 2021 2024 kan ini positif semua. Misal teman-teman nanti nemuin ini minus kayak gini, berarti teman-teman hitungnya rata-ratanya paling banyak dia positif apa negatif gitu ya. Ini karena semuanya positif berarti positif. Terus kita nyari revenue harus naik. Indikator ketika memilih saham idealnya adalah ini ROE, DER, cash flow, FCF, revenue harus naik. Revenue kita masuk ke sebelah kanan. Jadi ini buat teman-teman yang nggak tahu ya nyari saham apa gitu, pakainya ini bisa. Kita pilih sebelah kanan, terus ada ini revenue, net income, net margin. Kita klik more financial dan nanti datanya dibuka. Oke, udah masuk more financial, kita revenue ya, dari revenue. Kita masuk ke statement. Nah ini total revenue. Kita pilih annual karena ini masih kuartal. Kita pilih annual. Revenue harus naik dari 2023 ke 2024. Ini naik apa turun? Turun. Berarti kita silang. Terus yang berikutnya adalah net income. Net income harus naik. Kita cari net income.
perhatikan ya, di bawah ini income ini naik apa turun? Naik. Yes. Terus net profit margin Di 10. di atas 10%. Kita cari net profit margin. Kalau nggak ada di sini berarti teman-teman lihat di statistik. Coba. Ini adalah ada antara statement dan statistik. Net profit margin. Nah, net margin ini sama net profit margin. Ini kan masih kuartal nih, teman-teman harus diubah jadi net profit margin. Ini ke sini berapa? Naik apa turun? Naik. Kan tadi indikatornya di atas 10%. Ya. Sudah di atas 10% belum? Belum. Sudah. Sudah. Ya, belum. Ya doa. Ya. Checklist. Nah, caranya screening itu seperti ini. Jadi nanti misal teman-teman ada 3 saham, ya wes lanjutkan ini screeningnya. Gitu. Nah, misal ya dari 3 saham ini ada saham yang terbaik. Saat teman-teman pilih satu saham yang terbaik ya. Misal ini misal katakanlah ini banyak X-nya ya, banyak X-nya gini ya. Misal ini misal banyak X-nya terus nanti teman-teman atur sendiri, cari sendiri filternya. Ini misal banyak X-nya ya. Nah, antara saham ADI, Mayer dan Cimori lebih baik mana? Berarti kan ADI kan, karena X-nya cuma satu yang lainnya banyak X-nya. Nah, nanti satu ini yang dianalisis ke nilai intrinsik ini. Jadi dari 3 saham yang teman-teman filter, teman-teman hitung nilai intrinsiknya seperti itu. Jadi yang ini sudah nggak usah dirokan, yang ini teman-teman udah filter kayak gini. Filternya yang benar ya, kan nanti pasti saya cek. Ini udah filter. Misal kayak ini, saya ini Aceh sampai ini kan semuanya ada yang X ya. Berarti misal saya analisisnya yang Aceh gini ya. Berarti ini saya tadi analisis yang ADI gitu ya. Karena ADI yang X-nya paling sedikit gitu ya. Ini kan ada 1 2 3 4 misal ya, ini 1 2 3 4 5. Ini kan ada satu, berarti setelah kita menemukan satu saham potensial dari yang kita filter, jadi prosesnya adalah kita screening dulu nih untuk mendapatkan saham-saham yang lumayan. Terus kita filter lagi, kita kerucutkan gitu. Ibaratnya teman-teman kalau nyari cewek di UTM, kita filter screening. Mau nyari Mas Rizky nih, nyari cewek di UTM kan dari UTM Universitas itu screening dulu. Mana nih cowok ternyata FKIS karena dia cari spektif. FKIS terus di filter lagi kelas mana, bisa kelas A, B, C atau E gitu ya. Nanti habis itu kan ketemu satu lah, itulah namanya ya sama kayak mencari saham gitu ya. Dari ketemu satu ini kita hitung nilai intrinsiknya. Nah, kita masuk ke rumus ini. Sebelum teman-teman masuk ke rumus ini, saya mau ngasih tahu alur kenapa kok kita perlu menghitung nilai intrinsik ya. Jadi saya dulu itu menghitung namanya Java ini ya. Tahu kan Java yang perusahaan ayam-ayam itu? Ya. Dia itu saya ngambil data ini tahun 2023 teman-teman. Harga saat itu current price itu harga saat ini. Jadi harga saat itu tahun 2023 ini adalah 12.30. Terus saya hitung pakai Excel ini dan ketemu nilai intrinsiknya adalah 2392. Jadi V-nya adalah 2392 dengan margin of safety 49%. Kan indikator margin of safety kan di atas 33 kan kalau dilihat. Ini udah bagus. Saya beli tuh waktu itu. Nah, sekarang Java itu berapa kita cek. Di tahun 2025 Java itu di angka 2440. Ini berarti lebih dari hitungan saya Pak. Sesuai atau belum hitungannya? Lebih. Berarti kan malah untung ya? Ya, jadi inilah yang dinamakan nilai intrinsik. Kita menilai kondisi perusahaan itu berdasarkan apa itu namanya nilai asli dari perusahaan itu sendiri. Jadi kasarannya itu kita memprediksi harga perusahaan itu berapa sih? Gitu. Sebenarnya teman-teman pekoleksi barang antik nih, teman-teman tahu harga. Misal ini barang antik ya, ini barang antik, teman-teman tahu bisa memprediksi ini harganya ke depan ini 1M, tapi di pasar dihargain 10 juta. Teman-teman ambil nggak? Ambil, karena teman-teman bisa tahu barang itu barang antik, teman-teman bisa menghitung nilainya itu seperti itu. Jadi
saya dulu menghitung nilai intrinsik adalah 2392. Saya beli di harga 1230. Saya yakin ke depan pasti naik di harga 2392 karena saya sudah menghitungnya dan terbukti di tahun 2025 naiknya malah melebihi 2440. Jadi waktu di 2392 sudah saya jual, ibaratnya gitu. Berarti untungnya berapa? 49%. Untungnya 100%. Kan dari 100% bilang. Oh iya. Dari harga 1000 teman-teman beli jajan 1000, beli ini 1000 ya. Terus teman-teman jual 2000 berarti untung 100%. kayak gitu. Jadi kenapa kemarin itu saya tampilin fotonya Charlie Munger ya. Jadi ketika kita di fundamental itu, aliran fundamental itu uang terbanyak itu bukan dijual dan beli, tapi di waiting, yaitu menunggu. Jadi ketika kita sudah mengetahui nilai perusahaan, suatu perusahaan sebenarnya teknikal itu nggak dibutuhkan. Kalau fundamental ya fundamental murni ya, karena ada dua aliran nih, dua mazhab. Jadi kalau fundamental murni itu dia nggak usah pakai teknikal, itu bisa tahu cara kapan dia masuk, kapan dia keluar. Nah, contohnya seperti ini. Kapan masuknya? Kapan masuknya ya sekarang waktu 2023 ini masuknya ya waktu di harga 1230. Kenapa kok bisa tahu itu waktu yang dapat masuk? Karena mosnya di atas 33%. Jadi langsung beli aja. Terus kapan jualnya? Kapan keluarnya? Jualnya ya ketika harganya 2392. Dan terbukti di 2025 harganya 2440, melebihi perhitungan kan. Berarti kan sebelumnya udah menyentuh di harga 23 mana ini tadi? 2392. Dari sini paham alurnya? Paham. Alurnya. Paham. Ada yang ditanyakan? Lebih ke forecasting berarti Pak. Ya, jadi kita kayak lebih ke peramalan, ya nggak peramal sih, kita kayak menghitung nilainya gitu. Jadi sebenarnya ya kayak teman-teman, misal teman-teman ahli mobil nih, ada orang jual mobil Mercy, dijual sama orangnya 10 juta, tapi teman bisa naksir harganya, ini harganya sebenarnya 1 M, tapi orangnya yang menjual ini dia nggak tahu harga, gitu ya. Jadi teman-teman akhirnya beli Mercy di harga Avanza, ibaratnya seperti itu. Jadi kegunaan dari fundamental itu untuk mengetahui kegunaan dari intrinsik, maaf, itu untuk mengetahui kapan waktunya kita beli dan kapan waktunya kita jual. Ketika harga itu bersinggungan dengan perhitungan kita, dalam arti kan kita udah ngitung nih nilai intrinsiknya itu 2392, ya toh? Dan ketika tahun 2025 harganya itu naik ke menyentuh ke angka 292, berarti saatnya kita jual. Dan ketika ini udah naik ya wis biarin aja, berarti rezeki kita cuma sampai di sini, memang rezekinya segini. Tapi kan udah cuan berapa persen? 100%. Nah, itulah mengapa saya dulu juga pernah cuan di CTL itu sekitar 110%. Ya dari hitungan gini aja. Jadi kita menghitung, tapi kelemahannya fundamental atau menghitung nilai intrinsik itu kita nggak tahu kapan time-nya, kapan time yang pasti. Kayak ini kan, saya menghitung ini 2023, ternyata baru naik di 2025. Kan kita nggak tahu nih berapa tahun waktu yang dibutuhkan. Ya itu kelemahannya dari fundamental analisis itu, kita nggak tahu waktu yang tepat untuk memprediksi harga itu menyentuh di 2392 gitu. Waktu dulu ya kan nggak tahu nih. Tapi kalau kita sebagai fundamentalis dan kita tahu harga itu sesuai dengan hitungan kita, ya sudah, walaupun market turun berarti waktunya kita apa? Nambah muatan kan, nambah investing lagi gitu. Dan ketika harga naik sudah sesuai target intrinsik kita, waktunya kita jual. Kayak gitu ya alur berpikirnya ya. Paham? Pertanyaan? Ya. Iya di sini. Ya. Tapi ini paham dulu ya. Maksudnya kegunaan dari intrinsik itu seperti itu ya. Ya. Nah, sekarang masuk ke saham ADI seperti requestnya Mbak Anissa ya. Request ADI. Kan kita udah nih ADI ini. Nah, sekarang kita menghitung nilai ADI. Current price itu harga sekarang. Kalau teman-teman punya aplikasi, teman-teman bisa buka aplikasi harganya sekarang. Tapi kalau nggak ada, pakai Google aja ini. ADI. Nah, ini berapa? 8750. Kita masukkan 8750. Kalau ini yang atas ini breakdown saya waktu kemarin di kelas sebelumnya. 8750 nih ya. Terus G, ini apa? Growth.
Menurut sudah bisa keterangan nggak? Bisa diambil dari CAGR atau net profit selama 5 sampai 10 tahun. Tapi teman-teman ambil aja dari CAGR. CAGR itu apa? Compound Annual Growth Rate. Jadi teman-teman bisa ambil dari CAGR. Cara gitu CAGR, saya kasih cara simpelnya. Teman-teman pakai, jadi nggak usah gitu pakai rumus ya. Ada rumusnya sebenarnya. Tapi saya kasih cara simpelnya CAGR kalkulator. Teman-teman buka CAGR kalkulator, oke? Gitu ya. Katanya di sini. Bentar ya. Nyampe nggak ini? Ya? Pakai ulang dulu Pak. Nah, cara hitung Bisa ada di ya, kalau kamu mau mungkin oke, cara hitung CAGR ini teman-teman, itu kita butuh namanya EPS. EPS itu sudah dijelaskan pemateri tadi. EPS itu apa? Earning per share. Jadi harga saham per lembarnya. Kita cari EPS di saham ADI tadi ya. Kita cari masuk ke statement. Kita cari EPS. Ini ya, EPS ya, earning per share. Kita pakai yang basic EPS. Kita ganti dulu, kita ganti hitungan dulu karena ini masih kuartal. Nah, EPS di sini tertera berapa? Ya sih sebenarnya sebelum masuk ke situ saya terangkan ini. Jadi CAGR itu nilai yang dibutuhkan itu adalah starting value, ending value dan period. Ketika kita mau period 4 tahun berarti cukup teman-teman masukkan starting value itu tahun yang awal dan ending value tahun yang akhir. Misal kayak ADI ini kan ada 4 tahun ya, 2001 sampai 2004 kita tulis 4. Terus starting value-nya ini berapa? 1,34. Ini karena belakangnya ada K, berarti harus dikali 1000. Kita sederhanakan 1340. Tahu kan maksudnya? Komanya mundur ya. Matematika sederhana. Terus ending value-nya 2,71. Berarti tulis 271. Terus kan pertanyaan, ini yang tengahnya gimana Pak? Yang tengahnya nggak bisa, cukup starting value dan ending value karena kita ngambilnya 4 tahun. Nanti kalau bisa teman-teman ngambilnya 5 tahun ya, dari awal tahun yang misal 2019 sampai 2024 misal seperti itu ya. Ini 4 tahun terus kita calculate. Nah, ini hasilnya CAGR adalah 19,25%. Ketika teman-teman menemukan hasilnya 19,25%, kita sederhanakan atau kita konversi menjadi 15% aja. Jadi 15% itu adalah pertumbuhan standar di negara Indonesia. Pertumbuhan perusahaan di negara Indonesia itu rata-rata 15%. Jadi jarang perusahaan yang naiknya itu sampai growth-nya itu sampai di atas 15%. Jadi kita konservatifkan gitu ya. Jadi kita tulis di sini adalah 15%. Tapi kalau teman-teman misal ini ketemunya gitu nanti sama lain ketemunya 12%, ya teman-teman tulis aja sesuai apa adanya 12%. Tapi karena ini di atas 15%, kita turunkan menjadi 15 aja gitu ya. Terus Y ini apa? Y itu adalah yield obligasi. Kita cek di PHI. Kita buka di PHI. PHI ini untuk menghitung pusing ya? Sama? Enggak. Maksudnya kelas lain kemarin juga pusing. Kalian terakhir gitu. PHI ya, PHI kita cek ini adalah PHI. PHI ini adalah untuk menghitung kayak yield obligasi. Jadi kita cari corporate bond yield tenor. Terus teman-teman masuk ke triple A. Triple A dalam waktu 10 tahun. Pilih yang 10 tahun. Berarti ini berapa? 6,975. Jadi teman-teman tulis di sini 6,975. Jadi dibulatkan menjadi 7.
Terus teman-teman selanjutnya nyari namanya IPS yang tadi itu IPS-nya masuk ke statement ini. Kita pakai IPS yang paling akhir. Kalau misalnya ada 2025 ya pakai 2025 karena ini akhirnya 2024 ya 2024 masuk ke 2710. Terus kita enter. Nah, inilah hasilnya dari perhitungan nilai intrinsik dari saham AADI. Maksudnya gimana? Ada yang tahu jelaskan? Yang mencoba menjelaskan? Current price-nya itu harganya yang sekarang 8.750. Terus kemungkinan akan turun ke kemungkinan akan naik ke harga 54.876. Ya, benar kayak gitu ya. Jadi ketika kita sudah menghitung ini, kita udah tahu prediksinya. Ini saham AADI pasti bakalan naik ke 50.000, ke 50.000-an. Tapi pertanyaannya kapan? Nah itu yang nggak tahu. Makanya investing fundamental itu jangka panjang, bisa sampai 5 tahunan. Gitu. Jadi ketika kita investasi sekarang, ini disclaimer on ya, ini bukan ajakan jual beli ya. Jadi kita sudah menemukan saham yang bagus dan kita investasi sekarang di AADI misal 8750, dan ternyata nilai intrinsiknya adalah ini sebenarnya saham ini bagus ini. Nilai intrinsiknya adalah 50 ribuan. Dengan MOS di atas 84%. Ini kan MOS-nya tebel ya. Jaring pengamannya tebel. Berarti suatu saat saham ini bakal naik di harga 54.000 seperti itu. Iya. Beli bro. Jadi saat ini saham itu di sini nih teman-teman. Di harga 8.000, misal katakan ini 8.000 dan harga 50.000 itu di sini ya. Jadi kan nanti dia itu naik nih pergerakan harga sahamnya. Terus ketika suatu saat 5 tahun ke depan misal menyentuh 5.000, berarti saatnya kita coba. Gak usah 5.000 deh, 16.000 udah untung 100%. 100%. Kalau 50.000 Banyak persen. 300% lah. Seperti itu. Itulah yang dinamakan kita investasi di saham. Capital gain-nya seperti ini. Gitu. Jadi alur berpikirnya adalah ketika kita membeli harga saham sekarang, ketika kita tahu perhitungannya, screeningnya, fundamentalnya itu bagus, laporan keuangannya bagus, hitungan nilai intrinsiknya itu oke karena MOS-nya itu tebel dan harganya itu intrinsiknya bagus. Berarti teman-teman sebaiknya apa? Beli. Dan ketika suatu saat market itu turun, harga itu resesi katakanlah, teman-teman beli apa jual? Beli, benar. Kalau aliran fundamental ketika resesi itu dia malah senang. Ketika COVID kayak kemarin, ketika bumi gonjang-ganjing koreksi, IHSG turun semua, itu dia malah senang karena dia bisa beli saham itu dengan harga yang diskon, dengan harga yang murah. Jadi jika beli muatan gitu, nambah muatan seperti itu. Jadi seperti itu konsepnya alur berpikirnya. Nah, makanya ketika resesi, ketika apa itu namanya COVID dan sebagainya itu pasti muncul orang kaya baru. Karena mereka bisa memanfaatkan peluang itu. Mereka beli saham di harga murah ketika ekonomi stabil, harga itu kembali ke normal, ke nilai intrinsiknya. Jadi saat itulah mereka jual semua. Nah, karena itu ini suatu saat saham ini pasti akan naik di 50.000. Tapi pertanyaannya kapan, itu yang nggak bisa dijawab dengan analisis fundamental. Apa? 20 tahun lagi ya nggak mungkin kalau paling 5 sampai 10 tahun. Java ini aja 2 tahun kok, 2023 sampai 2025 kan. 2 tahun udah cuma 100% itu udah ngalah-ngalahin deposito berapa? Setahunnya 5%. Reksadana setahunnya berapa? 8%. 2 tahun 100% gitu ya. Nah, itulah cara berpikir alur fundamental analisis. Dari sini ada yang tanya kan? Untuk orang paham? Tapi paham ya, nanti kalau nggak paham boleh tanya saya. Tapi udah direkam kan?